Halo Tribuners, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya, Feby Adeliana. Tribuners, untuk memenuhi kebutuhan guru dan juga pemerataan guru di daerah-daerah terpencil di Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini menyiapkan program yang namanya 1000 Guru. Jadi program ini memang merupakan kompetensi baru yang disiapkan untuk melahirkan guru-guru berkualitas, khususnya di abad ke-21 ini. Nah, untuk membahas tentang kompetensi baru ini, kita sudah ada narasumber bersama Bapak Kardit Simbolon selaku Dekan dari Fakultas Keguruan dan juga Ilmu Pendidikan UKI nih. Halo Pak. Ya, selamat siang Feby. Selamat siang Pak Dekan. Apa kabar Pak? Baik, sukses semuanya. Baik. Pak Dekan, ini bisa diceritakan nggak sih Pak, sebetulnya program 1000 Guru ini tuh apa sih Pak dan seperti apa? Ya, terima kasih Feby. Program 1000 Guru ini kita kasih nama memang program 1000 Guru Kompetensi Baru. Jadi kita bersama-sama dengan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, termasuk juga dunia usaha, dunia industri, juga institusi pendidikan dan gereja dan keagamaan juga, untuk mendidik 1000 orang guru yang akan kita didik dengan menggunakan kompetensi baru abad 21. Supaya 1000 guru ini betul-betul nanti menjadi guru profesional yang telah memiliki kompetensi baru abad 21. Jadi mereka kita pastikan supaya mereka siap untuk memasuki pendidikan yang saat ini juga sudah berjalan dipengaruhi oleh teknologi informasi. Jadi kita akan persiapkan mereka 1000 orang guru yang baru dari lulusan SLTA tahun ini sampai tahun nanti 2027. 250 per tahun sesuai dengan kapasitas yang kita programkan di sini, sampai 4 tahun menghasilkan 1000 orang guru kompetensi baru. Nah, ini adalah kerjasama antara pemerintah dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kitalah yang mempersiapkan program itu di sini, metode, kurikulum, cara, evaluasi yang tepat. Sehingga nanti dosen-dosen kita mampu mengendorse, mampu membangun kemampuan itu, kompetensi baru itu pada diri anak-anak kita yang menjadi calon-calon guru ke masa yang akan datang. Berarti 1000 guru tadi dididik dengan penyesuaian kompetensi di abad 21 ini. Ini ngomong-ngomong metodenya seperti apa Pak Dekan? Ya, kita sengaja membuat program ini penanganan khusus ya, dengan metode khusus. Artinya memang kita sedang saat ini memikirkan kelengkapan sebuah metodologi ya, metodologi pembelajaran kepada 1000 orang ini nanti selama 4 tahun. Jadi dalam hal ini kita mengubah kurikulum kepada peningkatan daripada kepesertaan itu atau keterlibatan daripada para mahasiswa itu nanti dalam pembelajaran kita. Jadi mereka nanti akan kita libatkan melalui perkuliahan yang melalui visual. Kita meningkat kepada yang visual, langsung kepada penempatan mereka dalam pembelajaran itu atau keikutsertaan mereka, keterlibatan mereka, sampai kepada mereka nanti melakukan doing lah. Jadi mereka yang akan bekerja dalam perkuliahan itu, mengerjakan tugas-tugas nyata dalam perkuliahan, tugas-tugas dan masalah yang ada dalam kehidupan nyata. Mereka akan pecahkan itu, mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dan melakukan report-report. Nah, demikianlah salah satu yang kita angkat menjadi cara mereka yang bertanggung jawab supaya mereka dapat kompetensi baru itu. Supaya mereka memiliki kompetensi baru abad 21 tersebut. Jadi keterlibatan dalam perkuliahan itulah yang akan kita dorong. Di samping kita kan mempersiapkan yang namanya metodologi pembelajaran mulai daripada sumber-sumber belajar, teknologi pembelajaran, demikian juga dengan learning management system. Artinya dengan dukungan teknologi ini kita akan dapat memiliki kualitas pembelajaran yang meyakinkan.
Nah itu di samping itu lagi yang ketiga, kita mempersiapkan kurikulum. Jadi kurikulum kita saat ini, kurikulum KKNI, kita akan combine itu langsung dengan MBKM, sesuai dengan kebijakan pemerintah saat ini. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Artinya itu keterkaitan antara guru-guru ini dengan sekolah, guru-guru ini dengan lembaga-lembaga masyarakat akan benar-benar terjadi nanti dalam kurikulum yang kita persiapkan. Oke, artinya mahasiswa-mahasiswa juga tidak hanya terjun dalam pembelajaran secara teori, tapi juga ke praktek lapangan gitu ya Pak? Ya, itulah harapan kita. Kita memikirkan sekarang harus ada 70% dia praktek dan 30% dia teori. Tapi kalau kita berbicara 70% praktek, artinya itu apa? Kita akan membiarkan mereka dalam perkuliahan itu mengambil perkuliahan di kelas, mengambil kegiatan di luar kelas, mengambil kesempatan observasi ke sekolah, mengambil observasi kepada lembaga-lembaga masyarakat. Jadi mereka akan mencari masalah di dalam masyarakat tersebut, mereka memecahkannya, dan mereka mempresentasikannya dan melaporkannya di kelas. Oke. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi mereka bolak-balik itu nanti perkuliahan itu di kelas, di luar kelas, di kelas, di luar kelas, baik dia secara online, baik juga secara offline. Oke, Pak, baik, ini kan bicara tentang abad 21 ya. Sebetulnya tadi metode pembelajaran di abad 21 ini seperti apa, dan mungkin tantangannya itu seperti apa sih Pak? Dari tujuan program 1000 Guru sendiri juga Bapak Dekan bisa sampaikan. Ya, sebenarnya itu adalah lapisan-lapisan atau kumpulan kompetensi. Kalau secara nasional dan dunia pun mengakuinya, memberi nama lapisan itu adalah ways of thinking. Berarti itu cara berpikir, kemudian ways of working, cara bekerja. Baru yang ketiga adalah tools for working atau alat untuk bekerja, dan yang keempat itu adalah living in the world, artinya hidup bersama di dalam kehidupan dunia. Nah, di sini 4 kompetensi inilah yang dibutuhkan sebenarnya di dalam dunia yang sedang berubah dan berkembang sangat pesat tersebut. Jadi misalnya cara tentang berpikir. Nah, cara tentang berpikir ini dia pasti memikirkan tentang creativity dan innovation. Bagaimana anak-anak kita nanti calon guru ini menjadi kreatif dan inovatif, itu nanti akan di-endorse melalui pembelajaran dan perkuliahan di kelas. Tantangan yang akan kita hadapi memang adalah tentang kesiapannya. Jadi mengubah atau mempersiapkan generasi muda ke depan itu terletak di tangan para dosen lah. Jadi artinya jika dosen ini bisa merubah paradigmanya, dan itulah tugas kami di sini, maka ada harapan itu bisa ke depan. Apa yang dimaksud dengan merubah kebiasaan ini? Berarti para dosen di dalam kurikulum ini betul-betul harus mempersiapkan diri mengakomodasi perkembangan teknologi yang ada. Jadi semua para dosen harus mempersiapkan diri pertama dengan seluruh perangkat-perangkat teknologi pembelajaran yang terkini yang ada saat ini. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, mereka harus bisa menginovasi ya, dengan creativity yang dimiliki oleh para dosen ini, bisa menginovasi pembelajaran yang betul-betul bersama-sama dengan teknologi tadi memungkinkan kompetensi baru itu ada tumbuh di dalam diri para anak-anak kita, para generasi muda kita. Nah, itulah harapan kita kepada 40 orang dosen kita yang ada di fakultas ini. Semua itu sudah kita coach semua supaya mereka siap untuk mengemban tugas 1000 guru kompetensi baru ini tahun ini sampai tahun 2027. Oke. Pak, ini kan artinya program 1000 Guru tadi kan adalah program yang baru. Sebetulnya apa tujuan dari program ini, Pak? Baik. Di sini kita memiliki beberapa tujuan mulia. Pertama adalah misalnya kita akan menghasilkan 1000 orang guru berkompetensi baru. Nah, itu yang pertama dalam 4 tahun ini sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Yang kedua, kita akan memenuhi kebutuhan guru, terutamalah di daerah luar Jawa atau daerah tertinggal di Indonesia. Kita akan membutuhi kebutuhan guru di sana dan memikirkan tentang pemerataan pemerataan guru di sana. Pemerataan ini pasti dari sisi jumlah dan juga dari sisi kualitas. Nah, dengan demikian nanti adalah pemerataan guru, itu artinya telah terjadi juga nanti pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.
Kalau di Jawa kan kita akui sudah lebih maju. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita yang tinggal di luar Jawa, di daerah tertinggal? Nah, itulah yang kita maksud untuk menghasilkan guru yang khususlah berkompetensi baru, memenuhi kebutuhan guru di semua daerah tertinggal di luar Pulau Jawa, baik secara kualitas maupun secara jumlah. Jadi ada pemerataan lah pendidikan kita. Mungkin itu juga yang disebut dengan keadilan pendidikan. Jadi kami sebagai Fakultas Keguruan, inilah saya kira tanggung jawab kami. Bagaimana pemerintah bisa menolong kami, bagaimana kami bisa bekerjasama dengan pemerintah, sehingga pemerataan kualitas pendidikan kita itu antara Jawa dan luar Jawa itu bisa terpenuhi pada masa yang akan datang. Dan semua siap untuk memasuki kehidupan teknologi canggih di masa datang abad 21 ini. Jadi itulah tugas kita, mempersiapkan semua guru, dan gurulah nanti yang mempersiapkan anak-anak kita. Anak-anak di semua sekolah kita di luar Jawa, kita mempersiapkan gurunya, gurunya mempersiapkan anak-anaknya. Jadi betul-betul ada harapan kita bahwa masyarakat kita kelak ada kesiapan lah dalam tingkatan tertentu yang meyakinkan untuk menghadapi zaman yang sedang berubah seperti saat ini. Oke. Pak, ini berarti ngomong-ngomong memang baru diterapkan tahun ini atau sebelumnya mungkin dari kapan, Pak? Ya, memang ini secara khusus saya diangkat menjadi dekan di fakultas ini tahun 2022. Jadi betul-betul memang ini sedang kita pikirkan lah. Tanggung jawab negara adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab daerah tertinggal juga adalah tanggung jawab Fakultas Keguruan. Dan kami benar-benar memang membuka pemikiran terbaik lah untuk kemajuan bangsa kita. Kemajuan bangsa kita melalui pendidikan kita, melalui guru-guru kita, dan anak-anak di sekolah-sekolah kita semua. Berarti tadi sasarannya adalah lulusan SMA ya, Pak ya? Ya, jadi kita berharap ini program ini bisa ditangkap dan dipertimbangkan oleh Pemda-Pemda ya, oleh pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, juga mungkin dunia usaha, dunia industri, supaya mereka bisa menseleksi, memberangkatkan lulusan SLTA tahun ini, 2023 ini, ke fakultas kita ini, untuk memasuki sebuah program. Jadi ini kita peruntukkan benar-benar bagi lulusan SLTA tahun 2023 dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Oh, artinya yang terlibat dalam program 1000 Guru ini bukan hanya dari fakultas sendiri ya Pak ya, tapi juga dibutuhkan peran dari pemerintah, seperti itu maksudnya? Benar sekali. Jadi memang ini kita membawa peran masing-masing. Kita memang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di bawah naungan Rektor UKI, ya kita memang diberi hak untuk berkreativitas, bekerja sama. Jadi artinya kita mempersiapkan sebuah kurikulum, cara dan metode untuk mengendorse kompetensi yang baru itu. Tapi pemerintah lah yang sangat kita harapkan. Pemda lah, Pemprov dan pemerintah kabupaten dan kota, termasuk dunia usaha, dunia industri. Supaya anak-anak terpelajar di daerah masing-masing itu berkesempatan secara pertama-tama kita didik ya. Sehingga nanti mereka pula yang menjadi pertama, menjadi bekerja, menjadi agen-agen perubahan di daerah masing-masing. Jadi orang-orang terpintar yang akan kita seleksi bersama daerah-daerah, itulah yang kita dahulukan dulu untuk bekerja sebagai agen-agen perubahan, baik di sekolah maupun di dalam pemerintahan di daerah itu. Oke. Nah itu Tribuners kurang lebih seperti itu. Pak, ini sedikit membuka wawasan kita juga Pak, bahwa mungkin saat ini pemerataan pendidikan atau guru-guru di wilayah-wilayah terpencil juga belum bisa bilang belum cukup ya Pak ya? Sangat. Inilah persoalan yang sangat besar sekarang kita hadapi kan. Memang secara nasional kita ini antara satu orang guru dengan murid siswa yang dibimbingnya ada dalam tingkatan 1 berbanding 15. Itu secara statistik nasional. Kalau itu semua dirata-ratakan kira-kira gitu. Tapi kalau kita berpindah langsung ke lokasinya, katakanlah ke daerah tertinggal atau daerah di Pulau Jawa atau Indonesia bagian barat dan tengah itu, yang kita saksikan berbeda dari 1 berbanding 15. Jumlah gurunya belum ada, malah guru-guru lain yang mengajarkan mata pelajaran lain. Bisa guru matematika mengajarkan kimia, beberapa di daerah pedalaman kita itu masih kita temui. Belum kita berbicara tentang kualitas guru ya, dari sisi jumlah dulu. Jadi kita menemui daerah-daerah itu, akan kita lihat di sana ada ketimpangan jumlah. Kita belum berbicara mungkin lebih daerah kita di Indonesia bagian timur. Itu sedikit lebih kompleks lagi. Tapi pemerataan harus kita pikirkan sekarang, baik jumlahnya, termasuklah kualitasnya. Jadi itulah nanti menolong daerah tertinggal ya. Mereka kan 2 kali lipat nih, teknologi udah berkembang sangat pesat. Mereka masih memikirkan tentang jumlah guru. Tapi teknologi udah berkembang pesat.
Tapi kita berharap juga pemerintah juga mempersiapkan struktur dan sarana prasarana pendidikan yang teknologi pendidikan di daerah-daerah, sehingga nanti fakultas keguruan juga akan semakin lancar dan semakin mudah mengkreasi program-program untuk kompetensi baru ini. Baik, itulah pentingnya juga kita selalu mengupgrade kurikulum ya Pak ya, agar melahirkan guru-guru yang semakin berkualitas di zaman yang berkembang juga seperti sekarang. Pak Dekan, ini ngomong-ngomong ada yang mau disampaikan juga untuk Tribuners di rumah, mungkin yang lagi nonton tayangan ini, khususnya UKI kan melahirkan banyak program-program nih untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas juga, seperti apa Pak? Ya, jadi harapan kita memang kepada seluruh masyarakat yang berkesempatan mendengarkan siaran kita ini. Jadi kami memang memberi gambaran tanggung jawab. Ya, kami memang tidak asal berbicara karena memang pengalaman kami. FKIP UKI ini kan sudah puluhan tahun mendidik orang-orang atau anak-anak kita yang dari daerah tertinggal. Di UKI ini saja yang datang dari seluruh daerah, katakanlah mereka yang dapat program beasiswa itu lebih banyak di FKIP UKI ini, di fakultas kita ini, dibanding fakultas-fakultas lain. Memang betul-betul rektor UKI memberi perhatian khusus kepada fakultas kita ini, kepada fakultas yang akan menghasilkan calon-calon guru. Jadi kami berharap bahwa biarlah kiranya masyarakat memberi tanggung jawab kepada kami dan kami siap bertanggung jawab, dan biarlah juga pemerintah dapat melihat program ini untuk menolong kemudian program-program pemerintah dalam pendidikan. Baik, Pak Kardi, terima kasih sekali. Ya, terima kita kasih. sudah dikasih kesempatan wawancara, ini menarik sekali Tribuners. Tribuners, kita sudahi dulu ya sesi wawancara kali ini bersama Pak Dekan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia, Ya. Bapak Kardi Simbolon. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di lain kesempatan ya Pak ya. Siap, siap. Terima kasih. Itu harus ya. Ya, Tribuners, itu dia sesi wawancara kita hari ini. Untuk berita-berita menarik lainnya, jangan lupa saksikan di sesi video berikutnya, tetap di Tribun Jakarta. Terima kasih.